uang, hati, dan kebebasan sejati. Pernah nggak kamu merasa sudah bekerja keras, ikut seminar, membaca banyak buku tentang keuangan, tetapi hidup terasa tidak banyak berubah? Seolah-olah kamu terus berlari, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Banyak orang berpikir masalah keuangan hanya soal strategi, peluang, atau kerja keras. Tapi semakin kita melihat lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa hubungan manusia dengan uang ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar angka. Hari ini, kita akan melihat uang dari sudut yang berbeda. Bukan hanya dari sisi teknik, tetapi dari sisi hati, pengalaman hidup, dan kesadaran diri. Karena seringkali, kebebasan finansial yang kita cari di luar ternyata berakar dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagian 1, siklus mengejar yang tak pernah habis. Sejak kecil, kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan datang setelah kita mencapai sesuatu. Jika punya pekerjaan bagus, kita akan bahagia. Jika punya penghasilan besar, hidup akan tenang. Jika memiliki lebih banyak uang, semua masalah akan selesai. Namun kenyataannya sering berbeda. Ketika kita mencapai satu target, tiba-tiba muncul target berikutnya. Setelah mendapat sesuatu yang kita inginkan, rasa puas hanya bertahan sebentar. Lalu kita kembali merasa kurang. Akhirnya hidup menjadi seperti sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus mengejar lebih banyak, tanpa benar-benar berhenti untuk bertanya, apakah yang kita kejar itu benar-benar memberi kedamaian. Bagian 2, perang antara pikiran dan uang. Dalam dunia modern, kita diajarkan banyak hal tentang pengelolaan uang. Bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara mengatur pengeluaran. Semua itu penting. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Uang juga sangat berkaitan dengan emosi manusia. 2 orang bisa memiliki penghasilan yang sama, tetapi memiliki kehidupan yang sangat berbeda. 1 orang merasa cukup dan tenang, yang lain selalu merasa kurang dan cemas. Perbedaannya bukan pada jumlah uang, tetapi pada cara mereka memandang uang di dalam hati mereka. Bagian 3, menggali luka batin tentang uang. Seringkali, cara kita memandang uang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Banyak keyakinan tentang uang sebenarnya berasal dari kalimat-kalimat sederhana yang kita dengar sejak kecil. Misalnya, ketika seseorang sering mendengar bahwa uang itu sulit didapat, atau bahwa orang kaya selalu menjadi penyebab masalah. Tanpa sadar, pikiran kita menyimpan pesan-pesan itu. Ada juga yang tumbuh dalam keluarga yang sering bertengkar karena uang. Bagi anak yang melihatnya, uang bisa terasa seperti sumber konflik. Sebaliknya, ada juga yang pernah merasa dipermalukan karena tidak memiliki uang. Pengalaman seperti itu bisa menanamkan dorongan kuat untuk membuktikan diri di masa depan. Semua pengalaman ini membentuk program dalam pikiran kita yang sering bekerja diam-diam memengaruhi keputusan hidup kita. Bagian 4, 2 wujud luka. Pengendali dan korban. Luka batin tentang uang sering muncul dalam 2 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah pengendali. Orang dengan pola ini mengejar uang bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi untuk merasa memiliki kendali. Uang menjadi cara untuk merasa aman dan berkuasa. Yang kedua adalah korban. Tipe ini merasa hidup selalu ditentukan oleh keadaan. Mereka sering merasa tidak berdaya di hadapan uang, atau merasa tidak pantas memiliki lebih banyak. Menariknya, kedua pola ini berasal dari akar yang sama. Ketakutan dan luka lama yang belum disadari. Satu mencoba menguasai dunia dengan uang. Yang lain merasa dunia menguasainya karena uang. Bagian 5. Mengenali pola dalam diri. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur.
Apa yang sebenarnya kamu rasakan ketika memikirkan uang? Apakah uang membuatmu merasa aman? Atau justru membuatmu cemas? Apakah kamu mengejar uang untuk hidup lebih baik? Atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami cerita yang sedang berjalan di dalam diri kita. Ketika kita mulai menyadarinya, kita perlahan berhenti hidup secara otomatis. Kita mulai hidup dengan pilihan yang lebih sadar. Bagian 6. Transformasi dari dalam. Perubahan sejati jarang dimulai dari luar. Ia hampir selalu dimulai dari perubahan cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Ketika kita mulai memahami keyakinan lama yang selama ini memengaruhi kita juga mulai memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Proses ini tidak selalu cepat, tetapi setiap kesadaran kecil adalah langkah menuju kebebasan. Karena ketika kita memahami diri sendiri, kita tidak lagi sekadar bereaksi terhadap hidup. Kita mulai menciptakan hidup kita secara sadar. Bagian 7. Membangun hubungan sehat dengan uang. Ketika luka lama mulai disadari dan dipahami, hubungan kita dengan uang juga mulai berubah. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Ia menjadi alat. Alat untuk hidup lebih baik. Alat untuk membantu orang lain. Alat untuk mengekspresikan nilai yang kita pegang. Pada titik ini, uang tidak lagi menentukan nilai diri kita. Justru kita yang menentukan bagaimana uang digunakan dalam hidup kita. Bagian 8. Makna kebebasan sejati. Banyak orang berpikir kebebasan finansial berarti memiliki uang yang sangat banyak. Namun, kebebasan sejati seringkali memiliki arti yang lebih sederhana. Ia adalah kemampuan untuk hidup dengan rasa cukup. Kemampuan untuk membuat keputusan tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan kemampuan untuk tetap merasa damai, bahkan ketika keadaan tidak selalu sempurna. Ketika hati dan pikiran kita selaras, uang tidak lagi menjadi beban. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Penutup. Sekarang coba tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Apakah selama ini kamu mengendalikan uang, atau justru uang yang mengendalikan hidupmu? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang sangat penting. Jika narasi ini memberi perspektif baru untukmu, jangan lupa like video ini. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komen. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten refleksi dan pengembangan diri berikutnya. Karena memahami hubungan kita dengan uang pada akhirnya adalah bagian dari memahami diri kita sendiri.